yang terbaik, ya, sebuah penghargaan buat saya diberi kesempatan untuk melayani, ya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan sharing dari tema yang diberikan kepada saya, yaitu kubri yang terbaik. Saya percaya jemaat di tempat ini sudah memberi yang terbaik. Amin. Ya, kita semua memberi yang terbaik. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar mengapa ya dan apa ya kita mesti harus memberi yang terbaik. Dari kitab Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Biasanya berdiri atau dengan duduk saja? Duduk enggak apa-apa ya. Bergantian, saya ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan ayat ayat yang bernomor genap. Cerita tentang Zakeus, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kok enggak semua baca ya? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ada dua hal poin saya pada pagi hari ini yang saya sharingkan tentang memberi yang terbaik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar yang pertama, faktor usaha atau faktor dari diri kita sendiri, dan yang kedua adalah faktor dari Tuhan. Nah, faktor dari kita sendiri adalah dari pelajaran tentang pengalaman perjumpaan antara Zakeus dengan Yesus ini. Yang pertama adalah kita belajar bahwa untuk memberi yang terbaik itu membutuhkan effort atau membutuhkan usaha yang terbaik. Ya. Dari faktor diri kita untuk bisa memberi yang terbaik itu dibutuhkan upaya, dibutuhkan usaha, effort yang terbaik. Dan orang yang memberi yang baik, yang terbaik, dia layak untuk mendapat yang terbaik. Nah, kisah ini kan menyebutkan bagaimana Zakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Padahal latar belakang daripada Zakeus itu memang orang kaya. Dia seorang, zaman sekarang mungkin dia kepala bea cukai, ya, seorang yang kaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia punya kehidupan yang tidak disukai oleh masyarakat atau oleh orang-orang Israel pada khususnya, karena pekerjaannya itu sangat dibenci oleh mereka, karena Zakeus senang untuk menaikkan beban pajak daripada masyarakat, sehingga si pemungut cukai itu orang yang ditolak, dibenci oleh orang-orang Israel. Nah, dalam situasi kondisi yang demikian itulah kehidupan Zakeus. Masyarakat membenci dia, menolak dia, tapi kemudian dia berhasil untuk
mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa atau apa yang membuat Sakeus bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus di tengah-tengah situasi kondisi keadaan hidupnya yang ditolak, yang dibenci oleh orang-orang Israel pada waktu itu? Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat yang kedua berkata gini, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, orang yang mau memberi yang terbaik harus ada effort, harus ada usaha. Sakeus berusaha untuk melihat orang apa sih Yesus itu, kayak apa sih. Dia sudah mendengar tentunya cerita tentang Yesus, apa yang diperbuat, apa yang dilakukannya. Dia mendengar tentang Yesus, dan ketika Yesus masuk kota Yeriko, dia pingin lebih tahu lagi tentang siapa Yesus itu, dan dia berusaha. Kata berusaha ini Bapak Ibu Saudara artinya dia tidak hidup gini, tidak biasa-biasa, tetapi ada upaya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Sakeus. Artinya Bapak Ibu Saudara, Sakeus mampu mengatasi rintangan-rintangan, tantangan-tantangan yang saat itu dialaminya. Nah, rintangan yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Rintangan yang pertama adalah faktor dirinya sendiri. Secara fisik, Sakeus itu apa Bapak Ibu? Pendek. Secara fisik. Secara sosial kemasyarakatan, dia dibenci oleh masyarakat. Wah, itu gak mudah loh Bapak Ibu Saudara ya. Gak mudah. Dia sangat dibenci oleh masyarakat karena dia dianggap sebagai seorang pembuat atau memperberat penderitaan daripada orang-orang Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara, Sakeus bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupannya. Tantangan dari orang-orang secara sosial dan tantangan dari diri sendiri. Nah, pelajarannya apa Bapak Ibu Saudara? Sebagai orang-orang percaya, kalau kita ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka yang pertama kita harus berani mengatasi atau bisa mengatasi tantangan-tantangan, kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Katakan amin. Sudah. Ya. Nah, seringkali kita tidak menjadi orang yang maksimal di dalam hidup ini. Baik itu dalam karier, dalam pekerjaan, dalam pengabdian kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa saudara? Karena seringkali faktor minder, merasa rendah diri, merasa tidak berharga. Ya, aku ini sopo, gak usahlah melayani Tuhan. Aku ini siapa? Aku ini orang gak punya apa-apa. Seringkali muncul begitu nggak Pak Saudara? Ada faktor-faktor itu, saudara. Jadi itulah yang membuat tembok batas yang menghambat seseorang untuk maju, untuk berkembang, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena selalu melihat dirinya kurang berharga, kurang bernilai, tidak bisa berbuat apa-apa, minder. Sehingga dia memilih untuk menjadi orang yang pasif. Udahlah, cukup, gak usah melayani Tuhan di musik, gak usah kita berdoa, gak usah melayani Tuhan yang lebih lagi. Udah biasa-biasa saja, saya memang gak bisa apa-apa. Nah, orang yang demikian cenderung untuk menghukum diri sendiri. Itu hambatan yang terbesar Bapak Ibu Saudara. Ya, itu hambatan yang terbesar. Secara psikologis kadang-kadang itulah
yang membuat orang untuk tidak lebih sukses di dalam perjalanan kehidupannya. Seorang pengajar leadership John Maxwell berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Anda untuk berjalan mencapai sebuah kemaksimalan dalam mencapai kesuksesan, kecuali diri Anda sendiri. Amin. Jadi sebenarnya tidak ada seseorang yang bisa menghentikan perjalanan hidup kita untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, kemaksimalan hidup kita, untuk kita bisa mempersembahkan yang terbaik, kecuali diri kita sendiri. Karena apa? Karena diri kita sendiri yang memberi izin untuk merendahkan kita, menganggap kita tidak bernilai, menganggap kita tidak berharga, sehingga kita menjadi orang yang pasif, masa bodoh, tidak memberdayakan diri, tidak mau belajar. Itulah faktornya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Ini penting loh Bapak Ibu Saudara. Ya, ini penting. Dan Sakius bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mencapai apa yang terbaik yang diimpikan dalam hidupnya. Keinginannya kan ingin melihat apakah Yesus itu. Impiannya itu. Dia berusaha mengatasi kelemahannya. Nah, cara mengatasinya gimana Bapak Ibu? Kalau kita di dalam ayat ini, cara mengatasi kelemahannya apa? Sakius memakai alat atau apapun yang ada di sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh oleh Sakius? Halo? Kita interaktif enggak apa-apa, jadi enggak usah tegang-tegang. Ya, memohon memanjat, dia pakai. Saudara, apa yang ada di sekitarnya dia pakai sebagai sarana untuk apa, saudara? Untuk mengatasi kelemahan dirinya. Dia pakai untuk supaya dia berjumpa dengan Yesus. Saudara, inilah yang sangat bagus saya renungkan, Bapak Ibu Saudara. Usaha kerasnya Sakius dia lakukan menggunakan fasilitas apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Apa yang ada di situ? Oh, ada pohon, maka dia naik pohon untuk melihat Yesus. Bapak Ibu, kalau kita ingin belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita harus bisa mengatasi tantangan, kelemahan yang ada di dalam diri kita, dan kita harus memakai sarana apa yang Tuhan beri. Ya kan? Tuhan, saya percaya Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Amin. Tuhan sudah memberikan kesanggupan, kemampuan. Seorang pakar Zig Ziglar itu berkata begini, sebenarnya semua orang Kristen khususnya itu sudah diberkati dengan benih kebesaran di dalam dirinya. Ya toh? Kalau saya terjemahkan ini bilang begini, manusia di dalam Kristus itu dirancang untuk sukses, didesain untuk sukses, ya, kemudian dirancang untuk berprestasi dan diberkati dengan benih-benih kebesaran. Benih kebesaran itu sebenarnya ada di dalam kehidupan kita, tetapi justru itu terkubur karena kita tidak menggali potensi kita tadi. Pasti ada Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, minimal satu potensi yang besar Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Amin. Saya nggak muluk-muluk lah Bapak Ibu Saudara. Saya ini contohnya ya Pak Timo Gembala Saudara ini. Gak usah lihat yang lain-lain Bapak Ibu Saudara. Ya. Pak Timo waktu bekerja bersama dengan saya, Pak Timo itu terusnya lulusan apa sih Bapak Ibu Saudara? Ya, kita nggak usah cari contoh-contoh yang contoh yang saya tahu sendiri kehidupan. Dia ini ikut saya tahu Bapak Ibu Saudara, pengetahuannya, ya toh. Tapi yang saya lihat potensi yang ada di dalam hidupnya. Karena apa? Satu, dia percaya diri dan mau belajar.
Itu yang saya lihat. Berbicara soal kesalahan, dia punya kesalahan. Bapak Ibu Saudara. Ya kan, dia punya. Tapi saya sebagai seorang pemimpin tidak boleh menghakimi dia. Memang pernah saya hukum? Iya, pernah. Saya kasih contoh yang real aja, yang orang ada di depannya, Pak, di depan saya, Pak Saudara. Pernah saya hukum? Iya, pernah. Itu bentuk pendisiplinan. Tapi saya lihat adalah potensinya yang ada di dalam dirinya. Dia adalah orang yang percaya diri. Karena Tuhan menyertai. Dan yang kedua, dia mau belajar. Ada kelemahan, ada kekurangan, yes, ya. Tapi dia punya kemauan untuk mengatasi kelemahannya dan kekurangannya. Dia tidak pasif. Dan dia menggunakan sarana apa yang ada, Bapak Ibu Saudara. Dulu nggak bisa main musik ya, main musik apa yang ada, keyboard jelek-jelek itu dipakai. Dalam pelayanan antar jemput dimulai dari anak-anak sekolah minggu, nggak usah disuruh, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Responsif. Dan saya bangga kalau hari ini jadi gembala di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai orang tua rohaninya bangga, bersyukur, berterima kasih. Nah, ini contoh Bapak Ibu Saudara. Contoh yang real lah ya, yang real. Kalau kita ingin memberi yang terbaik, kita harus berusaha untuk mengatasi kelemahan kita dan pakailah sarana yang ada. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, kita membangun banyak hubungan dengan banyak orang. Karena Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita, untuk mengangkat dan memberkati kehidupan kita. Katakan amin. Itu sebabnya kita membangun hubungan dengan banyak orang, berelasi yang baik dengan banyak orang. Itu adalah bagian daripada kita menggunakan sarana apa yang Tuhan beri. Tapi kalau kita di rumah terus ngurek, terus ngurung, gimana saudara? Berilah kesempatan untuk Tuhan mempromosikan hidup Anda dengan Anda berani untuk keluar dari zona nyaman. Amin. Saudara, jadi intinya begini loh, kita itu harus memberi alasan untuk Tuhan itu mempromosikan kita, menolong kita. Dengan cara bagaimana? Ya itu tadi, ya. Atasi kelemahan-kelemahan diri saudara. Jangan minder, jangan rendah diri. Christ in you, katakan amin. Kristus di dalam kamu. Kalau saya mengambil contoh Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26-27. Paulus menulis surat kepada orang-orang Korintus. Ingat orang-orang Korintus, ketika kamu bertemu dengan aku, kamu itu adalah orang-orang yang tidak berharga. Kamu itu huperetes, kamu itu budak. Tetapi hari ini kamu menjadi orang yang terkenal. Kamu menjadi pengkhotbah, kamu menjadi orang yang bijak. Kamu menjadi orang yang berpengaruh. Kamu telah dipakai oleh Tuhan yang dengan luar biasa. Padahal mereka dulu itu adalah huperetes. Huperetes itu gini Bapak Ibu. Ketika Paulus datang ke Korintus, kemudian Paulus itu sampai di pelabuhan Korintus, yang ditemui oleh Paulus itu bukan orang-orang hebat, tidak. Para budak, para huperetes yang pekerjaannya itu adalah mendayung kapal. Mendayung di bawah kapal, mendayung kapal berlayar. Itu huperetes. Nah, orang-orang itulah yang kemudian berjumpa dengan Paulus, kemudian mengenal Yesus Kristus, dan hidupnya diubah dari orang yang tidak bernilai, orang yang tidak berharga, menjadi orang yang berharga. Dari orang miskin menjadi orang kaya. Dari orang yang tidak punya pengaruh menjadi orang yang berpengaruh. Katakan amin. Wow. Saya percaya mereka dididik oleh Paulus untuk bisa next level, untuk bisa terus belajar. Nah, kita itu harus belajar seperti itu, Bapak. Amin. Ya, jadi jangan merasa jadi orang, sudahlah aku ki wong desa. Wong Parangawen kamu itu cuma tukang tani nggak mungkin kamu sukses, nggak mungkin berhasil. Saudara, saya katakan
jangan membatasi Tuhan. Amin. Orang-orang tua jangan membatasi Tuhan. Jangan suka berkata, lah wis angon ae le. Enggak usah merantau, enggak usah kerja, enggak usah belajar. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita harus mendorong anak-anak kita menjadi orang-orang yang menempuh perjalanan mencapai kemaksimal di dalam hidupnya. Kita motivasi. Kamu ini anak Tuhan. Kamu ini miliknya Tuhan. Kamu pasti bisa sukses, kamu bisa berhasil. Nah, itu adalah usaha Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara kita melihat Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang-orang yang bisa mengatasi masalah-masalah kelemahan dalam hidupnya. Akhirnya dia mengalami prestasi puncak di dalam kehidupannya. Daud itu mengawali hidupnya menjadi tukang angon, bukan? Tapi kemudian dia mengakhiri hidupnya sebagai seorang raja. Yusuf mengawali perjalanan hidupnya dari seorang budak di tanah Mesir, mengakhiri hidupnya menjadi seorang perdana menteri. Ya mungkin kita tidak seperti Yusuf, tapi next pasti hidup kita akan mengalami perubahan. Amin. Hidup kita tidak biasa-biasa, tapi hidup kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan terus ya, supaya kita dibawa oleh Tuhan untuk menempuh perjalanan, untuk mencapai kemaksimalan ya, dedikasi kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah diangkat oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, wow saudara, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Haleluya. Jadi itu yang dilakukan oleh Sakeus Bapak Ibu Saudara ya. Hebat, luar biasa. Saya merenungkan problem yang terbesar, mengatasi kelemahan dirinya. Kemudian juga mengatasi problem secara sosial. Saudara, ya. Singkat kata saya katakan begini, Sakeus tidak hidup seperti apa yang dikatakan orang tentang dirinya. Orang menganggap, oh Sakeus itu bajingan, maaf ya. Sakeus itu pencuri, Sakeus itu wah pokoknya elek-elek lah, Bapak Ibu, dihindari. Tapi ternyata Sakeus mampu mengatasi, oh aku tidak hidup seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang itu tentang diriku. Amin. Itu modal Bapak Ibu Saudara. Hiduplah dari apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Amin. Hiduplah kata Tuhan, kamu berharga, kamu bernilai. Itu kata Tuhan tentang hidup kita. Itu yang harus kita hidupi. Inilah yang akan mendorong kita, memberi energi untuk kita membangkitkan kehidupan kita dengan kekuatan ilahi yang datang dari Tuhan. Tidak hidup seperti apa yang orang lain katakan tentang kita. Mungkin orang menilai hidup kita itu negatif. Orang kan hanya tahu itu yang di luar. Biarin, kita tidak usah terintimidasi dengan apa kata orang itu. Tetapi kita hidup dengan tujuan yang mulia untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Sakeus tujuannya ketemu Yesus, ingin ketemu Yesus, itu saja. Walaupun diolok, dicela, dielek-elek, no problem. Aku ingin mencapai tujuanku, bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Nah itu dari faktor kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita ajak anak-anak kita beri dorongan, kita beri semangat untuk terus mengupgrade dirinya. Belajar. Belajar dari apa? Menggunakan semua sarana, potensi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Apa yang ada? Dan apa yang ada yang sederhana itu akan dipakai oleh Tuhan sebagai batu loncatan untuk kita mencapai kemaksimalan dalam hidup ini. Amin. Saudara, jangan melihat batu
sandungan di depan kita itu sebagai batu halangan, tetapi kita lihat sebagai batu loncatan. Kesempitan-kesempitan yang kita alami dalam hidup kita, jangan dilihat itu sebagai kesempitan yang menghimpit, tetapi jadikan itu sebuah kesempatan bersama dengan Tuhan untuk kita mengalami kemaksimalan dalam potensi hidup kita. Amin. Nah, kemudian faktor dari Tuhan sekarang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, waktunya kurang 10 menit atau 5 menit. Sekarang yang kedua. Kita hanya bisa memberikan yang terbaik kalau kita sudah menerima yang terbaik. Katakan amin. Sakeus ketika sudah berdialog dengan Yesus, Yesus sudah banyak berbicara. Saya percaya, memang nggak ditulis di sini, tapi di rumah Sakeus itu pasti ada dialog. Pasti Yesus mengajar Sakeus tentang kehidupan ini. Ya. Yesus berbicara banyak tentang hati Tuhan kepada Sakeus. Tentu Yesus bisa berbicara banyak juga bagaimana cara Yesus melihat Sakeus. Saudara. Nah, ketika selesai dialog itu, sharing itu, maka Sakeus merasa bagaimana dia dikasihi Tuhan. Katakan dikasihi Tuhan. Sakeus merasa, aduh, luar biasa kasih Tuhan kasih Tuhan diberikan kepada saya. Sakeus merasa menerima seperti air yang segar di dalam hidupnya. Sementara masyarakat menolak, sementara orang menghina, orang meminggirkan dia, tidak menganggap, dia dianggap sebagai sampah, masyarakat dijauhi. Tetapi Yesus menerima, Yesus mengasihi tanpa memperbincangkan kelemahannya, kekurangannya. Halo, katakan amin. Yesus menerima Sakeus apa adanya tanpa memperhitungkan masa lalunya. Yesus tidak menjelek-jelekan Sakeus. Oh Sakeus, dasar kamu, bobrok kamu. Awas lo kalau kamu tidak bertobat, kamu masuk neraka. Saya percaya Yesus tidak begitu. Yesus pada waktu itu berdialog, menyatakan bagaimana hati Yesus itu mengasihi Sakeus. Aku mengasihi kamu. Kalau kamu percaya kepadaku, aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebesar apapun dosamu, kesalahanmu, masa lalumu, sebobrok apapun cap stempel yang diberikan oleh masyarakat di luar tentang dirimu, itu tidak ada ngefek tentang aku. Akulah Tuhan yang menciptakan kamu. Aku mengasihi kamu. Aku menerima kamu apa adanya. Bapak Ibu Saudara, tidak heran kalau kemudian Sakeus berkata, Tuhan, hari ini aku mendapatkan siraman air surgawi yang selama ini aku rindukan. Penerimaan tanpa penghakiman. Amin. Penerimaan tanpa hukuman, apa adanya dia terima. Itu sebabnya dia berkata, oh Tuhan, aku akan memberikan yang terbaik, aku akan memberikan berkali lipat kalau ada yang aku peras. Bapak Ibu Saudara, Sakeus berani memberi berlipat-lipat, 4 kali lipat. Memberi yang terbaik itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Sakeus berani memberi berlipat-lipat karena keluar dari hatinya yang sudah diubah oleh Tuhan. Katakan amin. Dari manusia yang tidak berkualitas, yang ditolak, yang dihina, yang banyak berbuat jahat tadi. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, mendengar kabar baik,
menerima pengampunan dari Yesus, menerima kasih dari Yesus, dari hidup yang tidak berkualitas itu, maka dia beralih memiliki kehidupan yang berkualitas. Katakan amin. Dia tahu hidupnya telah diubah oleh kasih Allah tadi, sehingga memiliki kehidupan yang berkualitas. Dan dari kehidupan yang berkualitas itulah maka mengalir pemberian yang berkualitas. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sakeus mengalami yang namanya kelahiran baru. Hidupnya yang lama sudah berlalu. Yang hidupnya yang jelek itu loh Bapak Ibu Saudara, masa lalunya itu sudah baru. Sekarang aku ketemu Yesus, aku telah menerima sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik dari Yesus. Makanya dia berbuah terbaik. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu, setiap kita di dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang berkualitas. Katakan amin. Tolong dibacakan Pak Timo, Efesus pasal 2 ayat 10. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita menghidupi manusia baru itu, hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, saya ingin katakan, semua orang itu ciptaan Allah, betul? Semua orang ciptaan Allah, diberi kehidupan oleh Allah. Tetapi tidak semua orang disebut sebagai anak-anak Allah. Ini yang membedakan saudara dengan orang yang di luar tidak percaya kepada Yesus. Jati diri ini harus kita hayati Bapak Ibu. Halo, amin. Harus kita mengerti, semua orang itu ciptaan Allah, yes. Tapi tidak semua orang disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena menjadi anak Allah harus melewati sebuah proses yang namanya dilahirkan kembali. Atau menjadi ciptaan baru. Itulah yang namanya dicreate, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Itulah saudara dan saya. Kita ini anak Allah. Dan kita diciptakan menjadi baru, menjadi manusia yang berkualitas, supaya kita melakukan pekerjaan yang berkualitas. Pekerjaan baik, itulah pekerjaan yang berkualitas. Halo, amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ini hebat luar biasa yang seringkali tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Sehingga orang-orang Kristen itu dalam realita kehidupan sehari-harinya menjalani kehidupan ini sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan standarnya lebih rendah daripada orang-orang yang ada di luar Yesus. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dan saya itu adalah diciptakan di dalam Kristus Yesus menjadi manusia baru. Karena kita telah menerima kasih Allah, penerimaan Allah yang sempurna untuk hidup kita. Roma pasal 5 ayat 5, tolong dibacakan. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah apa? Telah dicurahkan kepada kita. Amin. Kasih Allah telah dicurahkan. Jadi Allah itu sudah mengasihi saudara. Gitu loh. Jadi jangan merasa Anda itu orang yang tidak dikasihi Allah. Tidak, Bapak Ibu Saudara.
apapun kondisi keadaan saudara, situasi keadaan saudara yang sedang saudara alami, Allah tetap mengasihi saudara karena saudara adalah anaknya. Katakan amin. Gak ada yang namanya mantan anak, enggak. Selama Anda di dalam Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Allah tidak pernah tidak mengasihi saudara dan saya. Amin. Perbuatan baik saudara tidak membuat Allah lebih mengasihi saudara. Dosa-dosa saudara, kesalahan saudara juga tidak membuat Allah kurang mengasihi saudara. Ketika Yesus mengajarkan anak bungsu yang hilang itu loh Bapak Ibu, ya kan? Anak bungsu yang hilang itu anak bungsu yang hilang itu hidupnya brengsek nggak? Brengsek luar biasa. Ya dosanya udah. Tapi apakah bapaknya ketika dia kembali ke rumah bapaknya, apa bapaknya menolak? Hah? Dari kejauhan dia ngomong, bapaknya itu mengangkat jubahnya, dia lari dan dia memeluk. Berarti bapak tetap mengasihi. Karena apa? Dia anak. Saudara, saya ingin katakan, di dalam Yesus Kristus Allah tidak pernah berhenti mengasihi saudara. Jangan kalau saudara mengalami masalah, kemudian saudara berkata, Tuhan tidak mengasihi saya, atau Tuhan kurang mengasihi saudara. Oh no, Bapak Ibu Saudara. Jangan juga merasa, oh kalau saya berbuat baik, berbuat banyak, supaya Tuhan lebih mengasihi saya. Kalau saya baca firman, kalau saya melayani Tuhan, supaya Tuhan lebih mengasihi saya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya nyogok. Tuhan tidak mau disogok, Bapak Ibu. Oleh kehendaknya sendiri, dia telah mengasihi saudara dan saya sepenuhnya ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Kitalah yang berhenti mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, kitalah yang berhenti mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kalau kita tidak taat beribadah, kitalah yang berhenti mengasihi Tuhan. Karena kitab 1 Yohanes berkata, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mentaati perintah Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Kasihnya sempurna. Amin. Dan kasih itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Tuhan tidak pernah kurang mengasihi. Itu sebabnya mari kita menempuh perjalanan untuk terus maksimal memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Ayat yang terakhir, Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat 3. Yang dalam Kristus telah amin, amin, amin. Saudara di dalam Kristus adalah orang-orang yang telah diberkati. Amin. Bukan akan diberkati. Tidak. Saudara adalah orang-orang yang telah diberkati. Ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus, saudara, Sakeus berubah menjadi orang yang telah diberkati. Dan Sakeus tahu dia telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Dia bisa mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan terus belajar untuk memberi yang terbaik. Kalau kita sadar bahwa aku telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita telah menerima kasih Tuhan yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Tuhan telah menerima kita apa adanya, tanpa menghakimi kita. Kasih yang sempurna telah ku terima dariku, bukan karena
ku layakanku dapat memanggilmu. Apa kau beri yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang katakan kau selalu ada, selalu ada. Katakan kau selalu ada, selalu ada. Katakan kau selalu ada, ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Pak Yanto berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan akan sabda-Mu, yaitu melalui hamba-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami untuk memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu pagi hari menguatkan hati kami. Biarlah Tuhan apa yang Kau taburkan pagi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap berbuat baik di dalam keadaan apapun Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, sehingga di hari-hari ini Tuhan mungkin kami menghadapi segala masalah, kami mengalami problem dan apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan tetap semangat di hadapan